Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan, yaitu Ibu Imasari Ramadhani MPD. Dan yang saya hormati, yang saya sayangi juga teman-teman sekalian yang melihat video ini. Nah, sebelum saya memasuki materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Handayani dari Prodi PAI 7A. Akan membahas tentang materi saya, yaitu difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Nah, mungkin itu perkenalan dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi saya. Semoga teman-teman dengarkan, cermati, biar apa? Biar paham, ya kan? Dadah, bentar ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian difusi inovasi pendidikan. Nah, secara etimologi, difusi memiliki arti proses penyebaran sesuatu kebudayaan, teknologi, atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Itu difusi. Lalu pengertian untuk inovasi, dia berasal dari kata innovation, yang artinya hal yang baru atau pembaharuan. Sedangkan secara istilah inovasi pendidikan, inovasi dapat diartikan sebagai penemuan sesuatu yang benar-benar baru sebagai karya manusia. Itu untuk pengertian difusi inovasi. Sedangkan pendidikan secara etimologi, kata tersebut bermula dari kata didik yang memelihara dan memberikan pelatihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Itu untuk pengertian dari difusi inovasi pendidikan, ya. Lalu yang kedua ada unsur-unsur difusi unsur-unsur difusi inovasi. Unsur-unsur difusi inovasi di sini Rogers menjelaskan ada 4 unsur pokok di dalam difusi inovasi, yaitu yang pertama ada inovasi, yang kedua ada satuan komunikasi, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada sistem sosial, ya. Dan lalu pengertian diseminasi inovasi pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi itu kalau dalam bahasa Inggris yaitu dissemination adalah sesuatu yang ditunjukkan kepada kelompok atau target atau individu agar mereka memperoleh timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, kalau kita bandingkan sama difusi tadi, difusi itu dia memperoleh informasi juga, tetapi dia dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, sedangkan diseminasi ini dia memperoleh informasi tersebut kepada suatu kelompok agar menerima informasi tersebut. Nah, itu untuk pengertian diseminasi, sekaligus membandingkan antara difusi sama diseminasi. Oke? Lalu lanjut, strategi difusi inovasi. Nah, di dalam strategi difusi inovasi dia memiliki 2 jalur. Bukan jalur. Yang pertama ada strategi jalur terbuka, yang kedua ada strategi jalur organisasi. Kalau dia jalur terbuka, dia kalau menurut saya contohnya itu jalur terbuka itu misal nih ada sekolah ada 2 sekolah, di mana sekolah yang pertama ini dia memakai digital, media pembelajarannya tuh media digital.
digital. Nah, sedangkan di sekolah yang kedua ini dia tidak memakai dan tidak tahu apa itu, bagaimana cara menjalankan media pembelajaran digital tadi. Nah, jadi sekolah yang sudah paham akan cara menggunakan media pembelajaran digital ini. Nah, lalu secara terbuka nanti sekolah yang ini akan menyampaikan atau mengajarkan sekolah yang tidak tahu ini akan cara menggunakan media pembelajaran tersebut. Lalu yang akan saya bahas tentang hambatan-hambatan dalam difusi. Hambatan-hambatannya itu ada 4. Yang pertama, kalau menurut Rogers, dia menjelaskan faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi secara alami dari aturan dan proses inovasi dan difusi inovasi. Yang pertama ada knowledge of innovation and reinvention, yaitu seberapa jauh kesadaran organisasi terhadap inovasi dan persepsinya tentang karakteristik mereka yang menonjol. Yang kedua ada external accountability, adalah tingkatan di mana suatu organisasi tergantung atau bertanggung jawab kepada lingkungannya. Yang ketiga ada lack research, adalah sumber daya yang tidak siap digunakan pada maksud atau tujuan yang lain. Yang keempat ada organization struktur, adalah susunan dari komponen-komponen dan subsistem di dalam suatu sistem. Itu untuk hambatannya. Sekian, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga teman-teman semuanya paham akan yang saya jelaskan, materi saya juga tadi. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Sadar Ramadhani MPD yang telah memberikan kami tugas ini, dan juga selama 1 semester ini telah mengajarkan kami terkait inovasi pendidikan ini. Semoga ibu sehat selalu, semoga rezeki ibu selalu lancar, semoga ibu selalu rendah hati kepada kami ya ibu. Saya suka loh sama ibu, karena ibu tuh di mata saya baik. Terima kasih ya ibu. Doa saya mungkin itu saja. Kalau saya ada salah kata, salah perilaku sama ibu, mohon maaf ya ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ibu.